Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini kita selalu diberikan limpahan segala rahmat, rezeki serta hidayahnya, dan dilapangkan dalam kita menuntut ilmu, dimudahkan dalam kita menerima ilmu. Berdoa mulai, doa selesai. Absensi di sini mohon untuk Mas Alip hadir. Hadir, Pak. Nanda, Hadir. Uki, Hadir, Pak. Pak El, Hadir, Pak. Mas Reno, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mas Tiawan, ya Mas Yogi hadir. Alhamdulillah untuk hari ini semua hadir. Untuk materi kita adalah di transmisi. Pada pertemuan yang kemarin kita masuk di kopling. Motivasi hari ini, pendidikan adalah tiket masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Malcolm X. Kemudian untuk motivasi yang kedua, kalau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Lemony Snickers. Baik, untuk tujuan dan kompetensi dasar kita, indikator pencapaian untuk hari ini adalah mendiagnosis kerusakan transmisi manual. Yang IPK-nya itu menentukan cara perawatan transmisi manual dan menentukan penyebab kerusakan pada transmisi manual. Tujuan, siswa mampu menentukan cara perawatan dan memperbaiki transmisi manual berdasarkan SOP. Kemudian siswa dapat menentukan penyebab kerusakan pada transmisi manual. Di pertemuan yang dulu di kelas 2 ya, kalian sudah mempelajari dari fungsi-fungsi transmisi. Fungsi transmisi itu untuk apa, Mas? Pada dasarnya komponen berfungsi untuk mengubah laju kecepatan mobil dan momen tenaga yang telah dihasilkan mesin agar bisa diteruskan ke bagian roda. Iya, luar biasa. Ya, berarti kalian sudah paham ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini tadi Mas Reno ya. Ya, di sini sudah ada beberapa jawaban yang nilainya masih sangat di bawah KKM ya. Baik, untuk materi yang Bapak akan berikan ini tolong semua diperhatikan betul karena dari nilai kalian tadi dalam pengukuran kemampuan di awal kalian masih banyak yang belum paham, masih di bawah KKM. Jadi tolong betul-betul diperhatikan karena ini juga akan bermanfaat bagi kalian sendiri ya, dan mungkin juga untuk saudara atau tetangga ya, dan lingkungan kalian. Dalam prinsip kerjanya, posisi gigi transmisi itu nanti pada saat posisi netral, komponennya seperti ini, seperti perlihatkan ini. Jadi antara input dan output ini saling terhubung, tapi dia tidak bisa meneruskan putaran dari mesin ke transmisi karena dari kopling geser ini tidak terhubung. Kemudian posisi lambat atau gigi 1, istilahnya gigi lambat itu gigi 1 itu di sini dari kopling geser ini yang menghubungkan ke gigi. Kemudian dari input itu putaran dari mesin itu dapat diteruskan ke output. Kemudian posisi gigi cepat itu adalah dalam teorinya di sini input terhubung ke roda gigi di kopling geser, kemudian meneruskan putaran ke output. Cara kerjanya, ketika transmisi pada posisi netral memungkinkan roda gigi untuk berputar bebas terhadap poros output. Saat pedal kopling ditekan dan tuas pedal pemindah ke posisi gigi masuk, maka ada 3 tahap
sehingga terjadi pemindahan gigi. Tahap pertama, shift lever, tuas pemindah bergerak, maka shift fork, garpu pemindah, menggerakkan hub slip, penghubung geser, untuk mendorong synchronisor key, untuk mendorong sinkronisasi atau cincin sinkronisasi terhadap permukaan tirus roda gigi tingkat speed gear. Ya, jadi di sini garpu pemindah setelah tuas pemindah, kemudian garpu pemindah itu menggerakkan hub slip. Ini contoh untuk gambar hub slipnya, nggih. Hub slipnya itu yang berwarna biru muda ini. Ya, jadi dia mendorong ring synchronizer K, ya. Yang di sana pada gambarnya warna merah ini, ya. Terus kemudian mendorong lagi ring synchronizer ring, yang dimana itu yang berwarna kuning, ya. Ini biasanya terbuat dari bahan kuningan supaya lebih lembut. Kemudian dalam fungsi yang dulu sudah Bapak berikan, itu ring synchronizer ring itu juga bertugas untuk mengerem dari putaran supaya bisa pemindahan gigi itu terjadi secara lembut. Ya, untuk lebih detailnya lagi di sini ada diagnosa kerusakan, mohon untuk dicermati videonya. Keluhan yang yang disampaikan adalah perpindahan gigi itu kasar, hanya di nomor 3. Jadi ketika jalan gigi 1 itu enak, pindah kedua enak, lalu ketiga susah, apalagi kalau dari gigi 4 turun ke gigi 3 itu ada suara baru masuk seperti itu. Oke, jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah permasalahan susah masuk gigi. Ini ada perbedaan antara kampas kopling dan gigi dari transmisi manual. Oke, yang pertama adalah jika susah masuk giginya itu semua gigi. Jadi semua gigi itu ada gigi mundur, gigi 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu semuanya susah. Itu penyebabnya adalah kampas dari kopling ini habis. Jadi kalau kampas dari kopling ini habis, biasanya ciri-cirinya adalah tenaganya kurang, ada bau yang menyengat, lalu susah untuk dimasukkan gigi, terutama gigi mundur dan gigi 1 itu susah. Nah, itu susah masuk gigi yang jenis pertama. Lalu susah masuk gigi yang jenis kedua adalah susah masuk gigi di salah satu gigi. Kita tahu bahwa gigi itu ada gigi mundur 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu hanya salah satu gigi saja yang sulit untuk dimasukkan, serta terdengar suara kasar seperti krek seperti itu saat kita memotong gigi. Itu biasanya adalah penyebabnya dari sinkromis ini. Jadi sinkromis ini fungsinya untuk memperhalus perpindahan gigi, untuk memperhalus juga untuk mempermudah perpindahan gigi. Fungsinya dia adalah sebagai rem. Jadi ini adalah gigi 4 saat perpindahan gigi. Nah, di sini ada sinkromis ini di antara gigi dan pemindah gigi di sini. Oke, jadi saya jelaskan cara kerja perpindahan gigi di sini, yaitu di sini ada opsi atau ini untuk perpindahan giginya. Ini 4 dan 3. Jadi seperti ini.
Nah, ini seperti ini. Jadi perpindahan giginya dia adalah dari opsi ini dia maju ke depan sini. Nah, sehingga ini menjadi satu. Dan terjadilah perpindahan gigi. Ini gigi 4. Kalau netral, kita kembalikan ke tengah lagi. Nah, perpindahan atau masuknya gigi ini, di sini ada penghalus atau yang mempermudah masuknya gigi, yaitu sinkromis ini. Ini fungsinya dia untuk ngerem si gigi ini, karena gigi ini terus berputar dan inilah yang mengerem, sehingga ketika saat perpindahan gigi di sini lebih mudah karena ini akan berputar lambat dan si opsi ini masuk ke gigi seperti itu. Lalu apa yang menyebabkan gigi itu susah masuk? Yang menyebabkan adalah aus dari sinkromis ini. Ya. Jadi masalah susah masuk gigi di salah satu gigi itu penyebabnya adalah sinkromis ini. Ini seharusnya ketika kita tekan seperti ini lalu kita putar, ini mati ini dengan ini, ngerem atau macet. Karena di sini sudah aus. Kelompok, kemudian dari hasil video yang kalian amati itu nanti dipresentasikan untuk gejala-gejala yang kalian dapat dari video yang mungkin pernah kalian alami tentang transmisi dan tentukan apa penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael dari kelompok 1 ingin mendiskusikan tentang masalah yang ada di perpindahan gigi. Enggak, Mas. Yang ke-1 adalah gigi loncat. Peristiwa perpindahan posisi percepatan sendiri tanpa sepengetahuan pengemudi. Hal ini sering terjadi saat timbul getaran atau perubahan benda yang diberikan ke transmisi. Yang menyebabkan gigi loncat diantaranya sebagai berikut. Posisi perkaitan roda gigi tidak sempurna pada saat perpindahan dan menjadi mudah loncat bila terjadi getaran atau perubahan beban pada transmisi. Yang kedua adalah keausan pada hub self dan alur roda gigi atau gear splint. Keausan roda gigi dan celah roda gigi yang berlebihan dapat menyebabkan perkaitan hub, sleeve, dan roda gigi terlepas. Masalah yang kedua adalah gangguan perpindahan roda gigi atau gigi sulit masuk. Gejala yang dapat dirasakan saat gangguan ini muncul adalah perlunya tenaga yang lebih besar atau pengoperasian perkaitan dan pembebasan roda. Gigi yang sulit masuk membuat waktu perpindahan gigi menjadi lebih lama. Yang menyebabkan gangguan perpindahan roda gigi adalah 1. Terjadi kerusakan, keausan pada mekanisme sinkromes. Sudah aus membuat perpindahan gigi sulit dilakukan. Ya, itu saja, Pak. Tentang kerusakan berisi yang tidak normal. Gangguan ini disebabkan oleh adanya celah yang antara komponen-komponen dalam transmisi. Suara berisik pada transmisi dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti celah antara roda gigi terlalu besar, bantalan yang aus, kurangnya minyak pelumas dalam transmisi, dan lain-lain. Untuk mengetahui sumber suara berisik pada transmisi dapat dilakukan dengan metode berikut. Untuk menentukan suara abnormal, hubungan kopling saat mesin putar LED dan kendaraan dalam posisi diam. Kedua, bila timbul suara saat kopling dihubungkan tapi tidak terdengar bila kopling dibebaskan, maka sumber suara kemungkinan berasal dari bagian komponen luar transmisi. Ketiga, bila suara berisik timbul saat kendaraan sedang berjalan,
mungkin besar sumber suara berasal dari bagian dalam transmisi. Yang keempat, jika suara-suara berisik masuk hingga ke kabin meskipun sistem transmisi berada dalam kondisi netral, maka hal ini menunjukkan jika terjadi kerusakan pada komponen sistem transmisi mobil. Suara berisik saat komposisi netral ini muncul dikarenakan bantalan-bantalan yang mengalami keausan terutama pada poros input transmisi. Sekian, Pak. Suara dengung yang berasal dari sistem transmisi. Salah satu gejala kerusakan sistem transmisi adalah munculnya suara mendengung, mirip dengan suara yang berasal dari mesin. Suara ini akan bertambah keras dan diiringi dengan munculnya bunyi yang mirip seperti ketukan-ketukan benda tumpul yang sedang beradu. Suara tersebut muncul dari beberapa komponen yang saling berbenturan di dalam sistem transmisi, bahkan mekanisme pergerakannya yang terhambat. Ini muncul karena kurangnya kekuatan dorong dari oli transmisi. Oli transmisi berfungsi sebagai pendingin dan pelumas. Transmisi juga memberikan tekanan ketika pergantian gigi terjadi. Cara mengatasi gejala kerusakan tersebut adalah dengan memeriksa kondisi dan volume oli transmisi menggunakan oli transmisi. Jika oli transmisi kurang, maka segera isi kembali hingga batas maksimal yang telah ditentukan. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Luar biasa semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu menjadi yang terdepan ya. Evaluasi pemeriksaan pada saat perpindahan gigi sulit masuk akibat ring synchronizer yang sudah aus. Saat kendaraan jalan pada kecepatan tertentu, gigi presneling loncat sendiri ke gigi lain. Timbul suara berisik yang diakibatkan kerusakan dan keausan roda gigi transmisi, cenderung mengakibatkan kinerja powertrain menurun. Mungkin juga akan menimbulkan kendaraan gagal melakukan perjalanan. Oke, untuk rangkuman di sini Bapak berikan bahwa transmisi manual kendaraan dapat mengalami kerusakan karena faktor usia. Ya, dan pengguna yang tidak baik dari penggunanya itu juga akan memperlukan dari sistem transmisi. Yang kedua, perawatan berkala yang kurang juga menyebabkan kerusakan pada sistem transmisi, terutama pada penggantian oli yang dilakukan secara rutin dan volume yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi volume kurang dan volume berlebihan itu juga akan mengakibatkan kerusakan dari sistem transmisi. Kemudian transmisi manual terdiri dari beberapa roda gigi yang saling bergesekan. Kurangnya pelumas akan mengakibatkan kerusakan komponen-komponen di transmisi sehingga ada gigi loncat, perpindahan antara roda gigi sulit masuk, suara berisik, muncul suara mendengung, transmisi macet. Ya, Pak berikan soal untuk post-test untuk mengukur seberapa kemampuan kalian setelah mendapatkan pembelajaran dari Bapak dan juga sebagai evaluasi kalian apakah mampu untuk menerima materi-materi. Link sudah saya berikan di kolom chat, silahkan dikerjakan. Untuk hasilnya luar biasa, sudah di atas KKM. Untuk pertemuan minggu depan kita masuk di melakukan pembongkaran dan perbaikan di sistem transmisi manual yang
di KD 4 titik ya. Tolong untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri pertemuan siang hari ini. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.